Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26 semakin meleleh dibuatnya. Melihat Sira yang tak kunjung bangun, akhirnya membuat Davin lebih memilih untuk membangunkannya. Apalagi mengingat waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6:30 pagi. Dan mereka ada rencana untuk menata furnitur di rumah. Sira maksudnya, kalau Davin mah dirinya akan pergi ke perusahaan untuk bekerja. Mencari pundi-pundi uang demi menghidupi istrinya, keluarga kecil mereka. My Cherry, ayo bangun. Bisik Davin tepat di telinga Sira, tapi wanita itu malah sama sekali belum bereaksi. Ayo bangun My Cherry, bisik Davin kembali yang kali ini sudah mendapatkan respon sebuah gumaman. Davin yang melihat Sira pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tiba-tiba terbesit satu ide agar istrinya itu cepat bangun. Dikecupinya seluruh wajah Sira tanpa sisa. Sehingga membuat si empunya merasa begitu terusik dan mau tak mau harus membuka matanya. Ah boy, sudah, aku belum mandi tahu, masih bau kecut. Kata Sira sambil berusaha menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Jujur dirinya merasa tak begitu percaya diri jika belum mandi begini. Bagi aku kamu itu tetap wangi dan menjadi candu My Cherry. Ujar Davin yang membuat pipi Sira langsung bersemburat merah. Ayo bangun. Kata Davin yang menarik tangan Sira agar wanita itu duduk. Aku masih ngantuk bye. Keluh Sira yang kembali merebahkan tubuhnya. Ya udah kamu tidur lagi aja, biar kunjungan kamu ke rumah dibatalkan. Kata Davin sehingga Sira langsung duduk kembali dari posisi baringnya. Ini aku mau mandi bye, jadi aku masih bisa berkunjung ke rumah. Kata Sira dan langsung turun dari ranjang. Namun tanpa aba-aba Davin langsung membawa tubuh Sira melangkah ke arah kamar mandi. Dengan menggendongnya ala bridal style yang membuat Sira terpekik kaget. Serta spontan melilitkan kedua tangannya di leher Davin. Bye, kamu ini bikin kaget, protes Sira yang ada di gedongan Davin. Maaf Cherry, aku tak bermaksud, kata Davin. Aku hanya ingin membantumu saja, imbuhnya lagi. Bukan tanpa sebab Davin melakukan hal itu. Jujur dirinya merasa kasihan pada Sira yang waktu istirahatnya terpangkas begitu banyak akibat ulahnya semalam. Apalagi pergulatan panas mereka yang terjadi berulang kali. Bahkan sampai menjelang pagi pasti menyisakan rasa tak enak pada tubuh sang istri. Davin juga membantunya mengisi bathtub sampai penuh dengan air hangat. Lalu memberinya sabun dan juga tak lupa memberinya aromaterapi agar pikiran serta tubuh Sira bisa jauh lebih rileks. Aku tunggu di luar. Kalau sudah selesai atau butuh sesuatu langsung panggil aku. Ujar Davin dengan sebelah tangan yang mengelus pipi Sira. Bagaimana hati Sira tak berbunga-bunga dan semakin meleleh dibuatnya. Jika setiap hari selalu mendapatkan perlakuan yang begitu manis dan berlimpah perhatian dari sang suami. Perhatian kecil yang Davin tunjukkan mampu membuatnya tergila-gila pada sosok pria.
yang tadinya hanya menjadikannya sebagai kekasih kontrak saja. Takdir Tuhan tak akan ada yang bisa menebak, alur ceritanya pun sering berubah-ubah dengan seketika. Jadi kita sebagai umatnya hanya bisa untuk terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kapan lagi bisa mendapatkan paket komplit seperti ini? Masih muda, tampan, mapan. Dan yang pastinya sangat mencintai kita. Karena Sira bangunnya bisa dibilang siang, Davin pun menyiapkan bekal agar bisa dimakan istrinya di dalam mobil. Bukan hanya itu, Davin pula juga sudah memberitahu ini Lena jika hari ini mereka akan melihat-lihat rumah. Aku berangkat dulu. Pamit Davin kala mobil yang mereka tumpangi telah sampai di halaman depan rumah beberapa menit yang lalu. Hati-hati, kata Sira. Davin memeluk tubuh Sira sebentar, lalu mengecup pipi, kening dan yang paling lama di bibir manis Sira. Barulah setelah itu Davin mengizinkan Sira untuk keluar dari dalam mobil. Dan supir pun bergantian masuk dan langsung menghidupkan mesin untuk pergi dari sana menuju ke perusahaan DV Corp. Sira yang sedari tadi terus mengamati setiap sudut ruangan. Hanya bisa berdecak kagum dan tak henti-hentinya mengucapkan syukur. Bahkan dirinya pun berencana untuk memberikan pelayanan full service untuk Davin nanti malam. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, maaf Nona, di luar ada mobil yang katanya mengantarkan furnitur serta perabotan yang Nona pesan. Kata salah satu pekerja datang untuk menghampiri Sira. Untuk yang ada di bagian dalam rumah sudah selesai 100%. Kini para pekerja sedang sibuk melakukan sentuhan terakhir untuk bagian di luar rumah, seperti bagian pagar juga taman. Ah iya, terima kasih Pak, ucap Sira. Wanita itu langsung berjalan keluar, satu persatu barang yang datang mulai diturunkan dari mobil. Setelah Sira melihat kertas kwitansi dengan tulisan barang yang sesuai dibelinya, Sira masih saja meringis kala melihat jumlah nominal yang tertera dalam tulisan lunas di kertas tersebut. Dirinya pusing sendiri menghitung jumlah nol yang berderet di sana. Pak, saya minta tolong untuk beberapa orang membantu saya menata perabotan rumah. Kata Sira pada seseorang yang diketahui ia sebagai penanggung jawab renovasian rumahnya. Baik Nona, jawabannya yang langsung memanggil beberapa orang. Kalian berempat bantu Nona muda di dalam, perintahnya pada sang bawahan. Baik Pak, sahut mereka berempat dengan kompak. Sira kemudian masuk ke dalam dengan 4 orang pria di belakangnya. Satu persatu furnitur mulai ditata di tempat yang menurut Sira sesuai. Sebelumnya keadaan rumah memang sudah dibersihkan oleh orang-orang suruhan Davin. Sehingga Sira bisa langsung menata semua yang dia beli. Davin yang baru saja datang langsung mengecup sebelah pipi Sira. Sira yang sedang memandang area luar, lebih tepatnya halaman belakang. Dengan pikiran yang melanglang buana sampai tak menyadari jika sudah ada suaminya di sana. Why? Kata Sira yang sedikit kaget, takut juga jika ada yang berbuat tidak senonoh padanya. Apalagi dirinya hanya seorang diri di dalam rumah. Lagi mikirin apa sih sampai suami datang gak tahu.
kata Davin yang sudah memposisikan dirinya untuk duduk di samping sang istri. Dengan refleks Sira menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Aku cuma lagi mikir mau aku apain halaman belakang ini. Kata Sira, bagaimana? Apa sudah menemukan sebuah ide? Tanya Davin mengelus surai kepala Sira dengan sayang. Kalau dibikin seperti kebun mini gimana, Bay? Tanya Sira. Aku kan sudah gak bekerja, jadi biar gak jenuh aku bisa menyibukkan diri dengan berkebun. Sambungnya, boleh, apapun keinginan kamu, My Cherry. Kata Davin, aku ingin menanam banyak pohon buah-buahan di sini. Juga ingin menanam sayur-sayuran yang organik untuk kita konsumsi sendiri di sebelah sana sama beberapa bunga di situ. Terus pengen dikasih kayak gazebo gitu biar bisa buat ngadem kalau siang. Papar Sira mengungkapkan semua yang ada di benaknya. Jangan lupakan tangannya yang ikut andil menunjuk di mana tempat-tempat yang dia maksudkan. Ide bagus. Besok aku akan minta orang untuk mencarikan tukang kebun. Jadi semua ide kamu itu bisa segera terrealisasi. Kata Davin memberikan tanggapan. Terima kasih, Bay. Ucap Sira dengan mata yang sudah beralih melihat suaminya. Cuma bilang terima kasih aja nih. Tanya Davin yang balik menatap ke arah Sira. Sira mendekatkan wajahnya, kemudian memberikan satu kecupan di bibir milik Davin. Cuma segitu aja? Tanya Davin. Sira mendekatkan kembali wajahnya, namun bukan bibir Davin yang kali ini menjadi tujuannya. Ucapan terima kasihnya aku kasih nanti malam di apartemen. Bisik Sira tepat di telinga Davin dengan suara lirih namun terdengar begitu sensual. Kata-kata itu sukses membuat Davin menarik sudut bibirnya membentuk seulas senyuman. Aku sangat menantikan ungkapan rasa terima kasih yang kamu katakan, My Cherry. Sahut Davin, jadi gak sabar nunggu malam. Kata Davin yang membuat Sira tersenyum. Jam berapa sekarang, Bay? Tanya Sira. Davin yang mendengar pertanyaan sang istri pun langsung melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam 5 Cherry. Jawab Davin sambil menunjukkan jam tangannya di hadapan Sira. Sudah sore ternyata, gumam wanita cantik itu. Ayo pulang, Bay, biar nanti kita gak kemalaman sampainya. Ajak Sira yang langsung berdiri dari duduknya dan disusul oleh Davin yang melakukan hal yang sama. Mereka berdua melangkah keluar bersama dengan saling bergandeng tangan hingga di mobil. Davin yang memang menggunakan jasa supir untuk berkendara, jadi bisa duduk santai di kursi belakang dengan Sira di sampingnya. Sebenarnya Davin lebih memilih mengendarai mobilnya sendiri, tapi karena Sira terus mengomel. Akhirnya Davin mulai memakai supir yang dia tarik dari salah satu supir di kediaman Ardiansyah. Bukan tanpa sebab Sira melakukan hal itu. Dirinya hanya tak ingin Davin celaka jika berkendara sendiri dalam keadaan lelah. Sesampainya di apartemen, mereka berdua langsung membersihkan diri. Dan kembali keluar untuk makan malam bersama dengan Ibu Lena.
Bagaimana rumah Ra? Tanya Ibu Lena sambil mulai mengisi piringnya. Semuanya sudah hampir beres, Bu. Jawab Davin. Pria itu sengaja menyela saat istrinya hendak menjawab pertanyaan Ibu Lena. Nanti Ibu bisa mulai beres-beres. Besok sore kita akan kembali ke rumah. Sambungnya. Benarkah itu, Nak? Tanya Ibu Lena dengan menatap Davin. Dirinya ingin mendapatkan sebuah kepastian dari apa yang baru saja didengarnya. Memang benar dirinya saat ini tinggal di sebuah apartemen yang mewah. Namun tak bisa dipungkiri jika hati kecilnya begitu merindukan rumahnya. Sebagus-bagusnya rumah orang, tetap nyaman rumah sendiri. Iya, Bu, tadi Sira pulang ke sana untuk menata furniturnya. Jawab Davin yang membuat Ibu Lena begitu bahagia. Terlihat jelas dari raut wajah serta matanya yang begitu berbinar. Kenapa gak pulang pagi aja? Tanya Ibu Lena yang seakan sudah tidak sabar. Gak mungkin, Bu. Ibu kan pagi masih harus ke toko dan Mas Davin juga mesti kerja dulu. Kali ini Sira yang ikut angkat bicara. Ah iya benar, Ibu sampai lupa saking bahagianya. Kata Ibu Lena yang membuat Davin dan Sira saling pandang dan melemparkan senyuman. Usai makan malam, Ibu Lena memilih untuk segera masuk ke dalam kamar. Guna mulai membereskan beberapa barangnya yang besok tak terpakai. Davin dan Sira pun juga masuk ke dalam kamar mereka. Mana ucapan terima kasihnya? Kata Davin menagih apa yang dikatakan Sira tadi sore. Pria itu langsung memeluk tubuh istrinya dari belakang begitu masuk ke dalam kamar. Dan memastikan pintu kamarnya terkunci dari dalam. Kamu bersih dulu ya, Bay. Abis itu gantian aku. Kata Sira, ucapan terima kasihnya aku kasih setelah itu. Sambungnya lagi yang membuat Davin langsung melepaskan pelukannya dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Rasanya dirinya sudah begitu penasaran dengan apa yang akan diberikan oleh sang istri. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk Davin. Pria itu sudah keluar dengan mengenakan celana boxer serta kaos putih polos lengan pendek. Kini gantian Sira yang masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sambil menunggu sang istri selesai, Davin memilih untuk duduk di tepi ranjang sambil memeriksa beberapa email pekerjaan yang masuk menggunakan ponsel. Mendengar pintu terbuka membuat Davin langsung mengalihkan pandangannya. Mulut pria itu tak sampai terbuka dan mata pun sampai tak berkedip melihat sesuatu di depan sana. Suatu pemandangan yang membuat dirinya begitu terpana serta membangkitkan yang ada di dalam tubuhnya. Sira yang melihat respon dari sang suami pun tersenyum dengan begitu indahnya. Wanita itu kemudian berjalan pelan dengan melenggak-lenggok bak seorang model profesional. Kedip sayang, bisik Sira tepat di tengah Davin. Bahkan wanita itu pun sempat meniup telinga sang suami dengan pelan namun dapat membuat si empunya langsung meremang. Davin yang baru sadar pun langsung menutup mulutnya dan mengedipkan matanya. Setelah itu tanahnya merengkuh pinggang ramping di depannya.
Diduduknya Sira tepat di atas pangkuan. Kamu begitu sesi Cherry, aku suka. Bisik Davin, hanya dengan melihat penampilanmu saat ini sudah mampu membuat gairahku bangkit seketika. Bagaimana tidak, saat ini Sira memakai pakaian super mini dengan bahan yang menerawang. Sehingga membuat orang yang melihatnya ingin segera melahap bagiannya yang terlihat menyembul keluar. Ditambah dengan bagian bahu yang hanya menggunakan tali kecil, sehingga membuat bahu putih mulus itu terekspos secara sempurna. Warnanya yang merah yang dipilihnya terlihat begitu kontras dengan kulit si pemakai yang putih bersih. Lain Davin lain pula Damar. Putra pertama keluarga Ardiansyah itu sekarang lebih banyak menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Guna mengalihkan segala kesedihan dan kekecewaannya di masa lalu. Berangkat pagi dan pulang tengah malam sehingga tak pernah lagi makan malam. Serta berbincang dengan kedua orang tuanya, hal ini terjadi setelah Davin menikah dengan Sira. Mama Dinar semakin gusar melihat perubahan sang putra. Beliau takut jika hal ini terus berlanjut akan membuat kesehatan putra sulungnya terganggu. Ma, panggil Papa Diki dengan tangan yang menyentuh pundaknya. Pa, sahut Mama Dinar yang tersentak kaget padahal sang suami memanggilnya dengan lirih. Semakin membuat Papa Diki beranggapan bahwa istrinya itu sedang tidak baik-baik saja saat ini. Mama, kenapa? Apa ada yang sedang mengganggu pikiran Mama? Tanya Papa Diki yang memilih untuk duduk di samping sang istri. Cuma sedikit kepikiran Damar, Pa. Jawab Mama Dinar yang sejujurnya membuat Papa Diki mengerutkan dahinya. Kenapa? Ada apa dengan putranya sehingga membuat istrinya jadi seperti ini? Itulah kira-kira yang kini menyelimuti pikiran pria yang sudah memiliki 2 putra dewasa itu. Apa Papa gak lihat, gak perhatiin kalau putra kita itu sekarang kerap berangkat pulang larut? Tanya Mama Dinar. Mama khawatir, Pa. Takut kalau dia sampai melakukan hal yang tidak untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Kata Mama Dinar, ingat kata pepatah kalau kasih ibu itu sepanjang masa. Jadi mau seberapa besarnya seorang anak? Mau sedewasanya mereka seorang ibu tetap menganggap anak-anaknya masih kecil. Rasa sayang, kekhawatiran akan selalu sama dari masa ke masa. Nanti Papa coba ngobrol sama Damar. Kata Papa Diki yang seolah tahu apa yang dirasakan sang istri. Sekarang sudah malam, jadi lebih baik kita tidur. Ajaknya sambil merangkul bahu Mama Dinar. Tapi Mama mau nunggu Damar, Pa. Kata Mama Dinar, bagaimana Mama bisa tidur, bisa tenang kalau putra Mama saja sampai sekarang belum pulang? Imbuhnya, iya Papa ngerti, tapi Mama harus tetap perhatikan kesehatan Mama. Kata Papa Diki, katanya mau tetap sehat, biar bisa main dan gendong cucu. Bujuknya, kata-kata yang sepele namun ampuh untuk membujuk wanitanya. Setelah Davin menikah, setiap menayakan apapun akan selalu menyerempet ke kata cucu. Misalnya, makan yang sehat, Pa, biar nanti masih bisa ngajak main cucu. Atau, jangan banyak-banyak minum kopi, Pa.
ingat umur, memangnya gak mau lihat cucu kita nanti. Dan masih banyak lagi. Wanita parubaya itu sangat menaruh harapan yang besar untuk mendapatkan cucu dari Davin dan Sira. Bahkan tak seperti pada Damar dan Cika dulu. Bukannya apa-apa, mereka hanya tak ingin kecewa nantinya. Jika terlalu berharap pada pernikahan sang putra sulung yang kemarin. Sebab secara langsung mantan menantunya mengatakan kalau tak ingin memiliki momongan dalam waktu yang dekat. Sehingga sudah memutuskan harapan yang baru akan tumbuh dari kedua orang tua Damar. Iya papa benar, kita harus selalu jaga kesehatan biar nanti bisa gendong dan main sama cucu-cucu kita kelak. Sahut Mama Dinar. Papa Diki lalu menggiring tubuh sang istri untuk masuk ke dalam kamar mereka. Begitu memastikan sang istri sudah benar-benar terlelap, pria parubaya yang masih terlihat tampan dan gagah itu memutuskan untuk keluar. Dan menunggu sang putra pulang. Ada sesuatu yang memang harus dia bicarakan dengan putranya itu. Dia tak ingin istri tercintanya terus kepikiran sehingga bisa menyebabkan kesehatannya terganggu. Apalagi istrinya memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi. Papa Diki yang sedari tadi duduk menunggu Damar di ruang keluarga, langsung menghidupkan lampu utama ketika putranya telah pulang. Papa, lirih Damar yang merasa terkejut ketika lampu yang tadinya temaram berubah terang benderang dengan papanya yang ada di sana. Baru pulang Dam, sudah jam berapa ini? Tanya Papa Diki dengan nada yang biasa saja. Jam 1:30 Pa. Cicit Damar, Papa belum tidur? Tanyanya berbasa-basi. Kalau sudah tidur, Papa gak mungkin berdiri di sini saat ini. Sahut Papa Diki. Duduk, Papa ingin bicara sama kamu. Kata Papa Diki seperti sebuah perintah yang tak terbantahkan. Damar pun langsung mengambil duduk dengan perasaan yang menduga-duga. Karena tak mungkin jika papanya menunggu dirinya pulang sampai jam segini kalau tak ada yang penting. Apa kamu tahu kenapa Papa sampai menunggumu pulang? Tanya Papa Diki yang dijawab dengan gelengan kepala oleh Damar. Kenapa kamu akhir-akhir ini selalu pulang larut? Tanya Papa lagi. Damar lagi banyak kerjaan, Pa. Jawab Damar. Itu bukan alasan, Dam. Sahut Papa Diki dengan tatapan nyalang. Papa juga seorang pengusaha, bahkan jauh sebelum kamu. Sambungnya. Bahkan Papa merintis usaha kita dari nol, tapi Papa tak seperti kamu. Imbuhnya yang kini membuat kepala Damar langsung tertunduk. Terjadi keheningan beberapa saat sebelum Papa Diki berujar kembali. Apa kamu tahu jika apa yang kamu lakukan ini membuat mama kamu jadi kepikiran? Tanyanya, apa kamu ingin mama kamu jatuh sakit? Hipertensinya kambuh hanya gara-gara mikirin putranya. Yang kini jadi selalu pulang malam sehingga tak ada waktu untuk makan malam bersama. Dan mengobrol dengan kedua orang tuanya, sambungnya. Maaf, cicit Damar yang merasa bersalah setelah mendengar penuturan sang papa.
Papa gak butuh kata maaf dari kamu, tapi Papa harap kamu bisa lebih dewasa dan tak seperti ini lagi. Ujar Papa Diki, istirahatlah. Sambungnya dan langsung beranjak pergi dari sana untuk pergi menyusul istri tercintanya ke alam mimpi. Maaf. Ucap Damar yang langsung memeluk wanita yang sangat berarti dalam hidupnya. Ketika Damar turun ke ruang makan, didapatinya sang mama yang sedang sibuk menata piring dan sendok di meja. Damar langsung memeluk wanita paruh baya itu dengan begitu saja. Ada rasa kecewa untuk dirinya sendiri serta penyesalan di dalam hatinya. Kala mendengar apa yang dikatakan sang papa tadi malam, dirinya begitu tertampar dengan kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut sang papa. Betapa egoisnya dia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan akibat yang akan berimbas pada kedua orang tuanya. Sayang, ada apa nak? Tanya Mama Dinar yang merasa bingung karena tiba-tiba putranya mengucapkan kata maaf sambil memeluk dirinya. Maaf karena Damar akhir-akhir ini begitu sibuk dan larut dalam pekerjaan sehingga selalu pulang larut. Dan tak pernah lagi ada waktu untuk Mama dan Papa. Jawab Damar apa adanya. Iya Mama ngerti, tapi sesibuk apapun, sebanyak apapun pekerjaan kamu, jangan sampai lupa waktu sehingga kesehatan kamu menjadi terabaikan. Nasihat Mama Dinar. Iya Ma. Sahut Damar. Damar sayang Mama. Ucapnya, Mama juga sayang sama kamu. Kata Mama Dinar, sudah sana duduk, Mama mau panggil papa kamu dulu. Katanya lagi. Bersambung.